Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada materi kita kali ini akan membahas tentang Pythagoras pada segitiga. Yang pertama, menentukan jenis segitiga. Menentukan jenis segitiga. Buka buku paketnya halaman 27 atau lihat di layar aja. Kemudian buka buku LKS-nya juga halaman 4. Itu ada 3 gambar juga. Ada segitiga lancip, siku-siku, dan tumpul. Kita lihat. Apabila segitiganya lancip di C, karena sisi miring, ini sisi miring, C kuadrat, C kecil kuadrat, kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Kalau sisi miring kurang, berarti itu adalah segitiga lancip di C. Kemudian apabila sisi miringnya sama dengan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, itu adalah segitiga siku-siku di C, di titik C sini. Kemudian apabila C kuadratnya lebih dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka itu adalah segitiga tumpul di titik C. Nih, titik C. Jadi kita melihat sisi miringnya. Apakah sisi miringnya sama dengan, kurang dari, atau lebih dari. Kalau sama dengan, maka segitiga siku-siku. Kalau kurang dari, segitiga lancip. Kalau lebih dari, segitiga tumpul. Lihat di LKS-nya juga ada itu. Kalau C kuadrat kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiganya lancip di C. Kalau C kuadrat sama dengan A kuadrat, sama seperti ini, sama di LKS juga cuma beda letaknya aja. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, maka adalah segitiga siku-siku di C. Kemudian apabila C kuadrat lebih dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka itu adalah segitiga tumpul di titik C. Paham? Ulangi satu kali lagi. Jadi apabila C kuadrat sama dengan C kuadrat, C itu adalah sisi miringnya. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, itu adalah segitiga siku-siku di titik C. Kemudian apabila C kuadrat sama dengan kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat, itu adalah segitiga lancip di titik C. Apabila C kuadrat lebih dari A kuadrat ditambah B kuadrat, itu adalah segitiga tumpul di titik C. Lihat contoh. Pada halaman 27, atau lihat di layar aja. Suatu segitiga dengan panjang ketiga sisinya berturut-turut 17 cm, 25 cm, dan 38 cm. Apakah segitiga yang dimaksud adalah segitiga siku-siku? Jadi syarat siku-siku tadi apa? C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi kita tentukan dulu yang C-nya. C-nya yang paling besar karena sisi miring. Jadi C-nya 38, A-nya 17, berarti B-nya 25. Kalau kita balik bisa juga. Misalkan kalau kita anggap A-nya 25, berarti B-nya 17. Jadi C kuadrat sama dengan 38 pangkat 2, 1444. Kemudian A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 17 kuadrat ditambah 25 kuadrat. 17 kuadrat 289. 25 kuadrat 625 sama dengan 914.
Kita lihat C kuadratnya 1444, berarti C kuadrat tidak sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Berarti bukan segitiga siku-siku, tetapi segitiga tumpul, karena C kuadratnya lebih besar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Contoh lagi, lihat tugas mandiri nomor 1. Tugas mandiri nomor 1. Tentukan bahwa segitiga yang memiliki panjang sisi masing-masing 5 cm, 12 cm, dan 13 cm merupakan segitiga siku-siku. Penyelesaiannya, pertama kita tentukan dulu supaya lebih mudah C-nya dulu yang paling besar, yaitu 13. Kemudian A-nya 5, berarti B-nya sama dengan 12. Syaratnya segitiga siku-siku adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat, atau supaya mudah aja, C pangkat 2 sama dengan, ini maksudnya C kuadrat ya, C kuadrat sama dengan A kuadrat atau pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Nah, kita hitung nilai C pangkat 2-nya sama dengan 13 pangkat 2 sama dengan 13 kali 13, 169. Kemudian A pangkat 2-nya sama dengan 5 pangkat 2 sama dengan 5 kali 5, 25. B pangkat 2 sama dengan 12 pangkat 2, 12 kali 12, 144. Kita lihat C kuadratnya 169. Apakah sama dengan 25 ditambah 144. 169 kita jumlahkan, 25 tambah 144, 169. Jadi betul merupakan segitiga siku-siku. Kemudian yang nomor 2, tugas mandirinya halaman 5. Tentukan jenis segitiga yang memiliki panjang sisi. Tentukan jenis segitiga yang memiliki panjang sisi 8 cm, 7 cm, dan 12 cm. Penyelesaian. Kita tentukan dulu C-nya sama dengan 12. A-nya sama dengan 8, berarti B-nya sama dengan 7. A dan B nggak apa-apa terbalik-balik, yang penting C-nya jangan sampai tertukar.
Jadi kita hitung C pangkat 2 sama dengan 12 pangkat 2 sama dengan 144. A pangkat 2 sama dengan 8 pangkat 2 sama dengan 64. Kemudian B pangkat 2 sama dengan 7 dipangkatkan 2 sama dengan 7 kali 7, 49. Jadi 144 kita kosongin dulu. 64 ditambah 49. 144. 64 tambah 49 adalah 113. Apakah ini sama dengan? Bukan. Apakah ini kurang dari? Juga bukan. Ini merupakan lebih dari. Karena lebih dari, maka segitiganya adalah segitiga. Segitiga apa kalau lebih dari? Segitiga tumpul. Kemudian lihat lagi buku paketnya. Menentukan dan memeriksa triple Pythagoras. Di buku LKS-nya juga ada halaman 4. Kalau di buku paketnya halaman 28. Kita menguji triple Pythagoras dengan mengkuadratkan panjang hipotenusa, yakni C kuadrat, kemudian menghitung A kuadrat tambah B kuadrat. Jika kedua perhitungan tersebut memiliki nilai yang sama, maka ketiga bilangan tersebut adalah triple Pythagoras. Atau triple Pythagoras ini adalah segitiga siku-siku, karena C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Bilangan 3, 4, dan 5 membentuk triple Pythagoras karena 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 25, 5 kuadrat sama dengan 25. Jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Kalau 3, 4, dan 5 kita kalikan dengan 5, maka akan didapat 15, 20, dan 25. Kita cek. 25 pangkat 2, 625. 15 pangkat 2, 225. 20 pangkat 2 adalah 400. 400 tambah 225 hasilnya 625. Jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Kalau kita permisalan pakai P dan Q, kalau di sini 2PQ, di sini P kuadrat min Q kuadrat, maka di sininya karena penjumlahan kuadrat ini adalah P kuadrat plus Q kuadrat. Lihat di tabel di buku paketnya, halaman 29. Atau kalau beda halamannya, lihat di layar aja. P kita misalkan P-nya 2, Q-nya 1. Kalau P kuadrat tambah Q kuadrat 5, P kuadrat min Q kuadrat 3, 2PQ sama dengan 4, maka triple Pythagorasnya adalah 5, 3, dan 4. Kalau ini 10, 8, dan 6, dan seterusnya. Lihat di LKS, juga ada tabelnya, halaman 4. Triple Pythagoras itu ada 3, 4, dan 5, 7, 24, dan 25, 32, 60, dan 68. Ada tabelnya. Kemudian buka halaman 5 LKS. Buku paketnya halaman 32. Atau kalau beda, lihat di layar aja. Menentukan perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku sama kaki. Jadi kakinya ini sama. Jadi kalau sini 90, di sini 45, sini juga 45.
Gambarnya itu adalah merupakan setengah dari persegi. Kalau persegi seperti ini adalah separohnya. Kalau panjang sisinya 1, panjang hipotenusanya, kalau di sini 1, di sini 1, kita mencari sisi miringnya sama dengan 1 kuadrat tambah 1 kuadrat, kemudian diakarkan 1 tambah 1, 2, diakarkan jadi akar 2. Kalau 2, sini 2, di sini 2, berarti 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat, 4 ditambah 4, 8. Kita akarkan akar 8 merupakan akar 4 kali 2. 4-nya kita keluarkan jadi 2 akar 2. Ini 2 akar 2. Kalau di sini akar 2, sini 2 akar 2, di sini 3 akar 2, sini 4 akar 2, 5 akar 2, 6 akar 2, dan seterusnya. Sini 10 akar 2, dan seterusnya sampai pi akar 2. Jadi perbandingannya, lihat di buku LKS, 1 berbanding 1 berbanding akar 2. Lihat contoh 6.9 halaman 34 pada buku paket. Perhatikan gambar di samping, diketahui segitiga siku-siku KLM dengan panjang KL 8 cm dan sudut KLM adalah 45. Karena siku-siku, sini siku-siku, sini 45, jadi sini juga 45. Tentukan panjang LM. Jadi KL berbanding LM, KL 1, ingat tadi perbandingannya 1, 1 akar 2. 1 itu sisi, 1 itu juga sisi satunya, kemudian akar 2 adalah sisi miringnya. Karena kita mencari sisi miring, maka perbandingannya 1 banding akar 2. KL-nya 8, banding LM sama dengan 1 banding akar 2. Kita kalikan silang, LM dikali 1, 8 dikali akar 2. Hasilnya adalah LM sama dengan 8 akar 2. Jadi panjang LM adalah 8 akar 2. Kemudian yang keempat, menentukan perbandingan panjang sisi segitiga yang bersudut 30, 60, dan 90. Untuk gambarnya lebih jelas, kalian bisa buka LKS-nya halaman 5 yang nomor 4 itu. Gambarnya seperti ini. Segitiga sama sisi. Jadi kalau di sini kita misalkan 2, di sini 2, di sini juga AB-nya juga 2. Kemudian kalau kita gambarnya sisa separuh aja. Jadi di sini sudutnya 30, di sini 60. Tadi kan di sini 2. Sini ke sini 2. Kalau ini separuhnya berarti sini 1. Kalau sini 2, di sini 1. Kita cari tingginya. Yaitu 2 kali 2, 4, dikurang 1, kita akarkan. Jadi akar 3. Jadi perbandingannya, lihat di buku LKS-nya, perbandingan alas berbanding tinggi, berbanding sisi miring, yang nomor 4 itu, paling bawah, sama dengan 1 berbanding akar 3, tingginya kan akar 3, kemudian sisi miringnya banding 2. Lihat contohnya pada buku paket halaman 38. Gambar di samping menunjukkan segitiga PUQR dengan siku-siku di P. Siku-sikunya di P. QR sama dengan QR-nya 8, sudut Q-nya 60. Tentukan panjang PQ dan panjang PR. Mencari panjang PQ. Berdasarkan rumus tadi, kan alas banding tinggi banding sisi miring. Lihat 60, di sini 30. Alasnya yaitu pi
PQ. Alasnya PQ, tingginya PR. Jangan kebalik ya. Kalau 60 itu letaknya di bawah. Kalau kita balik, kan gambarnya seperti yang pada LKS itu. Sudut di bawahnya 60, di atasnya 30. Jadi di sini tingginya, di sini alasnya. Dari perbandingannya. Jadi QR 2. Kalau VQ 1. Sisi miringnya 2, alasnya 1 perbandingannya. Jadi QR-nya tadi 8 berbanding PQ sama dengan 2:1. Kita kali silang 2 PQ sama dengan 8. PQ sama dengan 8 bagi 2 sama dengan 4. Jadi panjang PQ-nya 4 cm. Kemudian mencari PR-nya. VR berbanding QR sama dengan VR itu tingginya akar 3 berbanding QR-nya sisi miringnya 2. PR berbanding 8 sama dengan akar 3 berbanding 2. PR dikali 2, kita kalikan silang, sama dengan 8 kali akar 3. PR-nya 8 akar 3 dibagi 2, sama dengan 4 akar 3. Jadi panjang PR-nya 4 akar 3. Ya, sampai sini aja dulu materi kita kali ini. Kalau ada yang ditanyakan, bisa kalian tulis di kolom komentar pada bagian classroom-nya. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak Sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.